Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar pada peristiwa yang dialami oleh Thomas Didymus dengan satu tema, interpretasi berbasis kecurigaan. Dalam sebuah teori sastra dan kritik sosial, ada suatu pendekatan yang menguji pemahaman mengenai makna yang terang dan jelas, interpretasi yang didasarkan pada kecurigaan. Ini bukan hanya membaca di antara kata-kata, tetapi juga upaya terencana untuk mengungkapkan dan menemukan motif-motif yang tersembunyi, ideologi yang terbungkus, serta agenda-agenda yang tak terlihat yang mungkin mempengaruhi cara kita memahami. Pendekatan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa apa yang terlihat sederhana seringkali ada sebuah penutup. Sebuah ungkapan yang terkesan mudah dapat menyimpan prasangka yang mendalam. Sebuah cerita yang terlihat biasa saja bisa menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan atau merendam oposisi. Interpretasi yang didasari pada kecurigaan mengajarkan kita untuk menyikapi setiap teks, baik itu novel, iklan, pidato politik, atau bahkan percakapan sehari-hari, dengan sikap skeptis yang konstruktif. Ini adalah suatu ajakan untuk menjadi penyelidik intelektual yang mencari tanda-tanda ketidaksesuaian, pertentangan, dan ambiguitas yang dapat membuka akses menuju makna yang lebih dalam dan lebih autentik. Dengan demikian, penafsiran yang berlandaskan kecurigaan bukanlah tindakan yang sinis, melainkan tindakan yang membebaskan. Yang membebaskan kita dari anggapan-anggapan yang tidak diungkapkan, dan mungkin kita untuk melihat dunia bukan seperti yang ditawarkan kepada kita, tetapi dalam kondisi yang sebenarnya. Cerita tentang ketidakpercayaan Rasul Thomas terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes bisa menjadi salah satu acuan untuk menerapkan spiritualitas keraguan dalam mencerna setiap informasi saat ini. Thomas, anak Didymus, sangat meragukan bahwa Yesus yang disalibkan itu menampakkan diri kepada para muridnya. Yohanes menggambarkan momen keraguan Thomas dalam kitabnya yang menyatakan, "Sebelum aku melihat tanda paku di tangannya, dan sebelum aku mencelupkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Mungkin saja informasi dari rasul-rasul lain bahwa Yesus muncul adalah tipuan, yakni berita palsu semata. Sebuah peristiwa dianggap sah dan pantas apabila rincian cerita tersebut dapat dibuktikan secara empiris. Thomas tidak memiliki alasan yang memadai untuk mempercayai berita tersebut sampai ia melihat dan merasakan subjek berita itu. Keraguan dan tantangan yang diajukan oleh Thomas ternyata direspon dengan sangat empati oleh Kristus sendiri. Kita mengetahui bahwa merujuk kepada Injil Yohanes, setelah 8 hari Yesus datang lagi memenuhi permintaan Thomas. Ia mendekati dan berkata, "Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku, dan jangan ragu lagi, tetapi percayalah." Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 27, sikap Thomas ini menurut pendapat saya dalam konteks peradaban yang ditandai oleh keberagaman dan melimpahnya informasi bukanlah hal yang buruk. Sikap Thomas yang tidak mudah percaya tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik. Saya hanya berupaya menafsirkan dengan cara yang positif mengenai kehandalan Thomas tersebut. Menurut saya, Thomas bukanlah contoh yang negatif hanya karena dia sukar mempercayai kebangkitan Kristus ataupun cerita-cerita yang disampaikan para murid lainnya. Saya percaya Thomas sebenarnya sangat terbuka dengan dirinya sendiri, sulit untuk mempercayai kisah penampakan Tuhan Yesus tersebut.
Permasalahannya adalah Thomas tidak berada di lokasi kejadian. Kisah para muridnya tentang kebangkitan Kristus tidaklah mengembirakan bagi dirinya secara pribadi. Seandainya ia bersama-sama dengan rekan-rekan para rasul lainnya ketika Yesus datang, mungkin cerita yang disampaikan oleh Thomas akan berbeda tanggapannya. Sikap skeptis ini pada tingkat tertentu bisa dirasakan oleh sebagian orang. Kita bisa mempertanyakan kembali jika ada salah satu murid yang tidak melihat Yesus saat itu, apakah ia langsung percaya atau mungkin seperti Thomas yang meragukan. Kami tidak yakin sikap Thomas mengalami perubahan gratis setelah menyaksikan kelangsungan kejadian penampakan tersebut. Informasi dari teman-temannya diverifikasi kebenarannya secara faktual dan secara empiris. Thomas tidak ingin gegabah dalam menentukan posisi. Prinsip kehidupan semacam ini menurut saya sangat penting untuk dijadikan teladan di era yang penuh dengan aliran informasi yang beragam dan tidak terbendung oleh kekuatan manusia manapun. Sungguh amat krusial sekali bagi kita untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang disajikan oleh berbagai media tersebut, bahkan media-media sosial yang berkeliaran di dalam setiap perangkat kita. Informasi yang dipublikasikan oleh media harusnya diuji untuk memastikan validasi dan keabsahan kebenarannya. Uji coba tersebut dengan tujuan untuk mencegah fatalisme dalam menetapkan posisi. Di era saat ini di mana informasi dapat diakses dengan sangat mudah, kebenaran berita menjadi suatu hal yang dihargai. Sangat banyak berita palsu atau hoax yang beredar di sekitar kita. Terdapat banyak contoh situasi mengenai berita setengah matang yang beredar di lingkungan politik lokal kita. Kita tidak dapat menjadikan berita di media acuan utama dalam menilai suatu hal. Berita mengenai pemimpin politik yang menghadapi kesalahan politik perlu diverifikasi kebenarannya, begitu pula informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pandangan seperti Thomas dalam memahami berita-berita semacam itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan. Kita dapat melakukan verifikasi dengan mencari informasi lain sebagai acuan, mempelajari dengan serius, lalu memutuskan apakah berita yang kita dengar itu suatu berita yang akurat atau tidak, tipu daya atau tidak. Jadi tentu saja bukan berarti kita tidak ingin percaya, tetapi kita perlu mewaspadai dan teliti sebelum akhirnya kita mempercayai. Sebab jika kita terlalu cepat percaya, kita bisa jadi menjadi sasaran kebohongan dan dusta. Rasul Thomas menunjukkan cara yang tepat dalam merespon dan menanggapi informasi yang masih belum jelas kebenarannya. Kami tidak ingin menjadi korban dari kelincahan media yang memanipulasi pandangan masyarakat. Jauh sebelum para filsuf mengemukakan hermeneutik kecurigaan, salah satu rasul Kristus, Thomas, telah terlebih dahulu menerapkan pendekatan interpretasi yang berlandaskan kecurigaan. Untuk itu, cek fakta yang sebenarnya terjadi dalam berita yang kita terima. Baiklah saudara, di dalam tayangan kali ini saya membagikan sesuatu hal yang baik bagi kita semua. Ketika kita mendengar sesuatu berita ataupun kita membaca dan kita melihat berita tersebut dalam pandangan kita di depan, baiklah saudara, pada hari ini saya membagikan sesuatu yang baik bagi kita. Di saat kita mendapatkan informasi-informasi berita yang secara verifikasi dan validasinya belum jelas, maka kita harus berhati-hati. Dekatilah dengan interpretasi berlandaskan kecurigaan, supaya ketika kita sudah menemukan berita yang secara faktual dan fakta yang terjadi secara empiris di lapangan, kita bisa menentukan sikap yang baik. Demikianlah yang bisa saya bagikan bagi rekan-rekanku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang ajaib. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.